Seiling marang Gusti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goib sejati senusantara. Bertemu lagi dengan saya Mbah Goib dan saya Mbah Goib beraksi. lagi berdua bersama kru. Saya mau mengungkap sebuah misteri di daerah Magelang Kota. Ada sebuah makam kuno yang sangat kuno sekali. Beliau adalah seorang kiai, tapi masih keturunan dari orang Cina, keturunan dari seseorang kaisar pada zaman itu. Beliau adalah bernama, banyak orang-orang sekitar sini memanggil namanya ada dengan sebutan Mbah Ping In. Bahkan ada yang memanggil dengan nama Mbah Ping In. Tapi sesungguhnya dan sebenarnya di sini beliau bernama Mbah Ping In. Nah, Mbah Ping In ini nanti asalnya dari mana, apakah betul dia dari seorang Cina dan pada waktu masih zaman para kaisar, dan dia juga diutus dari Cina, diutus sampai juga ke daerah Indonesia, khususnya tiba di kota Magelang tercinta ini. Mari kita menuju ke makam Mbah Ping In. Sebelumnya daerah-daerah ini sekitar makam Mbah Ping In ini adalah persawahan, dan konon itu di sebelah dekat dengan makam Mbah Ping In itu dulu-dulunya itu telah ditemukan banyak. Kalau malam hari jam 1 atau jam berapa, kalau ada orang lewat, sering ada penampakan ular sangat banyak sekali. Dan di persawahan itu pada zaman dulu itu juga pernah orang-orang daerah sini, tepatnya di daerah Jagoan dekat dengan Rumah Sakit Harapan di tengah kota Magelang. Itu dulu pada waktu itu masih banyak persawah-sawahan itu. Di sini juga orang-orang dulu sering menjumpai, termasuk ada sebuah penampakan ikan lele yang banyak sekali. Karena apa? Karena ada raja dari lele. Namanya raja dari lele, ikan lele itu adalah namanya, kalau orang Jawa mengatakan truno lele. Truno itu sesuatu yang harus mengenang atau dikenang. Lele itu bisa dikatakan sebuah, memang kenyataannya ikan lele, betul-betul ikan lele, tapi hanya kepalanya dan di belakangnya semua itu berbentuk duri.
itulah yang namanya Truno Lele atau rajanya lele. Itu lele itu adalah panggilannya, istilahnya le ya, le ilingo nek kowe iki tole. Itu konon katanya dari sekitar daerah-daerah pemakaman ini, mbah-mbah dulu mengatakan seperti itu. Mari kita terus lanjut ke makam mbah. Disinilah tempat pemakaman atau makam dari Mbah Ping In. Ini pohon sangat besar dan itu juga pohon beringin. Sekarang sudah seperti ini keadaannya, dan jarang orang itu ke sini. Kadang kalau orang di sini banyak yang tirakat sampai pagi, bahkan tidur di sini beberapa bulan. Ada yang 1 bulan, ada yang sampai 1 tahun. Pernah ada seseorang yang tidur di sini itu, sehingga dia usahanya menjadi lancar dan dia menjadi seorang yang dermawan. Ada, saya pernah ketemu dengan orangnya langsung, tapi di saat saya ekspor di sini ternyata lagi pada nggak ada. Monggo, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi saya Mbah Goib, saya telah berinteraksi dengan beliau Mbah Kiai Ping In. Ternyata Mbah Kiai Ping In itu dulu-dulunya adalah di daerah Cina itu, dia adalah seorang saudagar tapi beragama Islam, dan beliau walaupun seorang saudagar kaya raya, dia itu mempunyai putra 5, semua ditinggal di daerah aslinya, dan beliau datang ke Indonesia itu sendirian. Dan selama beliau datang di Indonesia ini, ternyata hidupnya itu untuk berdakwah, mendakwahkan agama, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan beliau sesampai di sini, tepatnya dia menemukan di daerah Makutama-Dia Magelang ini, ternyata beliau setingkat dan setaraf sebagai seorang alim, dan beliau selama hidup di kota Magelang ini, dia juga sebagai seorang yang ahli tasawuf, dan dia juga selain berdakwah juga tetap masih belajar kepada wali-wali atau kepada seorang wali-wali alim ulama di daerah Magelang sekitarnya, sehingga beliau
menetap di sini, dan akhirnya dulu di sini konon katanya itu di sini dulu itu pertama kali sampai di sini, di sekitar daerah sini ini banyak persawahan dan banyak kayak hutan belantara. Terus dia menempati di daerah sekitar sini, dia itu sampai meninggal akhirnya di Magelang ini juga. Dan Mbah Kiai Pingin ini banyak tadi mengatakan kepada saya, banyak orang-orang yang kondisi kesusahan atau kalut kalau mau berziarah ke sini dan mendoakan beliau ya dengan caranya masing-masing. Semua itu bukan hanya meminta kepada beliau, tapi kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah seorang wali, seorang alim. Ya, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Semua itu hanya Allah yang tahu. Tapi setelah tadi saya berinteraksi dengan beliau, dia mengatakan banyak orang yang ziarah ke sini, kadang mulai jam 12 sampai pagi, kadang ada yang tidur di sekitar sini sampai beberapa hari. Ternyata banyak orang-orang di situ. Beliau yang datang ke sini untuk mendoakan Mbah Pingin ini dalam kondisi kesedihan dan kalut dan bangkrut atau apa dalam usahanya. Dia setelah datang ke sini, alhamdulillah itu udah banyak beberapa orang yang berhasil sehingga menjadi sukses kembali dan bisa bangkit kembali. Tapi semua itu karena Allah. Itu adalah suatu bukti bahwa orang mati bisa menghidupi orang hidup, sedangkan orang hidup belum tentu bisa menghidupi orang yang sudah mati. Di alam kubur, di alam arwah, yang dibutuhkan hanya doa dari seorang yang ikhlas, yang tulus, betul-betul lillahi ta'ala, mendoakan, membacakan doa-doa Fatihah atau tahlil dan sebagainya. Dan nanti setelah mendoakan yang di makam itu, nanti kita berdoa meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi saya ingatkan juga, Mbah Pingin ini tadi juga mengatakan jangan meminta kepada aku. Setelah mendoakan aku, memintalah kepada Allah. Yakin dengan ikhlas, insya Allah semua itu akan terwujud dan tercapai. Tapi semua itu memang harus berjalan dengan proses, tidak akan sekaligus datang, tapi dengan kita usaha dan doa itu kita akan berhasil. Usaha tanpa doa belum tentu berhasil. Berdoa tanpa usaha, usaha tanpa doa tidak bisa seimbang. Semua itu harus berjalan dengan bersama. Kalau mistisnya ini, saya itu tadi menemukan memang beliau Mbah Kiai Pingin itu tasbihnya dari giok semua. Di sini juga di pohon beringin yang sudah ditebang itu, saya juga melihat kayak aura-aura dari batu-batu giok, ada sebesar batu. Ini batu giok asli itu. Beliau yang bawa dari Indonesia, dan beliau juga posisinya di sekitar sini sebenarnya auranya juga sangat mistis dan sangat bersahabat. Walaupun ada sedikit hal yang negatif, tapi di luar pemakaman ini
Tapi kalau kita sudah masuk ke wilayah pemakaman dekat dengan pemakaman Mbah Kepingin ini, semua makhluk-makhluk yang lain astral itu tidak berani mendekat ke sini, karena dia juga istilah itu ngajeni sama yang di syarat di sini. Ya semua itu bukan karena kita, tapi semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menemukan jalan kehidupan bagi seseorang, tidak akan tertukar. Itu betul, dan kita harus yakin. Hanya minta kepada Allah. Kalau kita tidak berdoa, bisa kita dikatakan seorang yang sombong. Karena apa? Karena kita mintalah apapun, pasti akan aku kabulkan. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa, sama saja kita bisa dikatakan orang yang sombong. Di Alsetas ini memang aura-aura mistisnya, kalau di luar pemakaman ini banyak, ya makhluk-makhluknya juga banyak, tapi tidak terlalu mengganggu. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa riwayat dan sejarahnya Mbah Pingin, dia cuma menyampaikan kepada saya hanya sekelumit untuk kita bisa mengerti dan bisa memahami siapa Mbah Pingin. Tapi ya inilah Mas, maklum, mungkin belum orang-orang Magelang sendiri belum banyak yang tahu ya makam ini. Jadi posisinya ya makamnya sederhana, tapi auranya yang luar biasa. Dari saya, Mbah Goib, dari kru petualang Bocah Goib, telah bertualang menelusuri atau mendatangi ziarah di makam Mbah Kyai Pingin, tepatnya di kota Magelang, dan tepatnya di daerah sekitar dekat dengan daerah Kampung Jagoan. Itu salam dari saya, salam goib sejati, salam goib sejati senusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah